Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Di sini kami sudah berada di pos pengamanan Kanci, ya. Kami dari tim PMI Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam beberapa tim Satgas. Pas kebenaran posisi kami jam satuan ini berada di sini. Kita akan lebih jauh menanyakan kepada tim yang berada di posko pengamanan Kanci ini, ya. Sebelumnya kita akan langsung mewawancarai tim kita yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Ya, nama saya Nendi dari KSR PMI Kabupaten Cirebon. Nah, boleh dijelaskan, Pak, mengenai apa yang ada di pos ini, kemudian apa yang mungkin dilakukan oleh tim Bapak, mungkin jumlahnya dan segala sesuatunya lah, sehingga nanti kita semua tahu apa yang dipersiapkan dari pos pengamanan Kanci ini. Oh, baik, akan saya jelaskan. Di pos Kanci ini kebetulan banyak beberapa unsur yang terlibat. Di antaranya adalah dari unsur TNI, Polri, Dishub, dibantu oleh rekan-rekan dari organisasi kepramukaan. Dan kebetulan di sini PMI juga ikut serta berpartisipasi di tol Kanci ini. Situasi yang sekarang terjadi masih lancar, aman, dan terkendali. Bisa kita lihat dari situasi sekarang ini, semua masih berjalan lancar. Alhamdulillah, tidak ada kendala atau kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, untuk suka dukanya, Pak, menjadi tim pengamanan yang ada di pos ini apa nih, Pak? Ya, suka dukanya yaitu adalah sebenarnya kita banyak sukanya karena banyak pengalaman yang kita dapatkan ketika kita berada di tengah-tengah para petugas-petugas di pos jaga Kanci ini. Dan dukanya sebenarnya tidak ada. Kita menikmati apa yang jadi beban tugas kita yang diberikan oleh PMI untuk ikut serta mengamankan di H-min Lebaran ini. Oh ya, seperti itu. Nah, untuk mungkin ada ya, kalau sekarang sih belum ada ya, Pak. Ya, semoga sih tidak ada lah, tidak ada hal-hal yang tidak inginkan. Tapi pasti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kan pasti ada kejadian yang pernah terjadi. Kira-kira apa yang menurut Bapak kejadian yang sekiranya pernah ditolong oleh tim dari timnya Bapak yang ada di sini itu? Oke. Dari kejadian-kejadian yang tahun-tahun kemarin, untuk petugas-petugas pertolongan khususnya dari PMI itu banyak melakukan sebuah tindakan-tindakan baik dari kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan tunggal. Itu kita banyak memberikan sebuah pertolongan pertama, karena di sini juga kita ada tim dari kesehatan, dari dinas kesehatan, tim medisnya. Maka kami selaku petugas palang merah itu hanya memberikan sebuah tindakan dasar dan langsung dirujuk ke tim kesehatan dari dinas kesehatan. Satu lagi, Pak, untuk himbauan bagi para pemudik nih, Pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemudik itu, terutama di jalur Kanci ini nih, Pak? Oke, tetap hati-hati dan jaga kesehatan sementara di rumah keluarga menanti. Ya, tetap jaga kondisi, kemudian keadaan kendaraan juga ya, Pak. Siap. Pastikan itu kondisinya aman. Dan kebetulan di sini juga kita ada tim dari ambulan ya, Pak. Tim ambulan ya, Pak. Kita ada disiagakan tim ambulan, mobil untuk mengantisipasi hal-hal yang memang urgent yang harus dilakukan dengan tindakan mobil. Boleh nggak, Pak, kita menengok isi dari yang ada di tim ambulan itu apa, Pak, kira-kira? Siapa tahu kita yang ada di sana juga ingin tahu lah. Siap, bisa saya tunjukkan nanti perlengkapan dan perbekalan yang harus disiapkan di tim ambulan PMI. Oke, kita langsung ke tim ambulan yang ada di seberang jalan ya.
Baik, kebetulan kita sudah ada di depan mobil ambulan ini. Nanti kita akan nanya-nanya ke petugas mobil ambulan ini fasilitas apa saja yang tersedia di dalam mobil ambulan. Nanti kita tanya-tanya dulu dengan petugasnya. Kebetulan di sini ada Bapak siapa? Punten? Pak Abdul. Pak Abdul. Iya. Lengkapnya Pak Abdul. Pak Abdul Gampang. Pak Abdul Gampang. Ini Pak Abdul Gampang ini sebagai petugas ambulan. Nanti saya akan memberikan pertanyaan untuk apa saja fasilitas yang ada di dalam ambulan ini. Bisa Pak ya? Bisa, siap. Baik. Nanti kita bisa lihat dulu sebentar Pak. Oksigen. Disampaikan fasilitas yang ada di mobil ini Pak Bapak Gampang. Yang pertama, di mobil ambulans PMI Kabupaten Cirebon ini kita menyediakan tabung oksigen ya. Di mana tabung oksigen ini adalah awal dari permulaan ketika evakuasi korban. Barangkali korban membutuhkan oksigen, maka kita siap menyiapkan tabung oksigen, ada 2 di sini. Kemudian masih kita ke belakang. Oke. Setelah oksigen itu tadi disampaikan dengan jelas oleh Bapak Gampang, sekarang fasilitas apa saja yang ada di ambulan ini? Ini tas apa kira-kira ini Bapak Gampang? Ini adalah tas P3K ya, pertolongan pertama pada korban. Tapi yang jelas di ambulan ini ada bed, ini ada tempat tidur buat evakuasi korban, dan bed ini bisa dikeluarkan sehingga untuk memudahkan ketika korban misalkan tidak bisa diangkut, maka ini bisa dikeluarkan bednya. Nah, di sini juga ada bidai. Nah, Bidai itu fungsinya untuk apa itu Pak? Nah, bidai ini untuk menangani bila mana ada korban yang patah tulang, tapi amit-amit jangan sampai ada ya. Tapi ini kita demi antisipasi kita bawa, ini ada beberapa ukuran karena ada yang buat tangan, buat kaki dan sebagainya itu. Kemudian di sini ada tas P3K, di mana isinya ada obat-obatan, kemudian ada betadin, di sini ada amplas, kain kasa. Nah, ini semuanya sudah kita siapkan di sini. Nah, ini Hansaplas sebagai pertolongan pertama. Kemudian ada plesternya, ada kain kasanya. Tidak lupa juga kita ada gunting di sini supaya nanti ketika memotong kain kasa juga rapi, tidak asal-asalan ya. Nah, di sini ada GPU, barangkali ada yang capek juga bisa. Intinya kita memaksimalkan yang ada, kemudian membantu penanganan pertama. Kalau misalkan di sini tidak bisa ketanganan, maka ambulans siap membawa ke tempat puskes yang terdekat. Kalau puskesmas bisa, rumah sakit juga bisa. Oke, siap. Satu lagi? Iya, boleh. Apa? Di sini juga kita sediakan yang namanya APAR ya. Oh, APAR. Ini ada pemadam api ya, ringan. Karena butuh juga barangkali nanti di tengah jalan ada yang musibah kena bakaran, kita bisa bantu juga. Ada antisipasi dasarnya Pak ya. Juga. Nah, ya, itu siap, yang ada di dalam ambulans PMI Kabupaten Cirebon. Udah itu saja yang ada Pak ya. Itu mungkin. Oke. Untuk operasional. Terima kasih untuk operasional Perjalanan. Untuk operasional perjalanannya itu kira-kira apakah kita menyangkup seluruh wilayah Cirebon atau ada titik-titik yang memang harus kita pantau Pak? Mohon informasinya. Yang jelas untuk operasional ambulans sendiri kita sudah dikasih komitmen oleh pihak PMI Kabupaten Cirebon bahwasanya ambulan ini mobile se-Kabupaten Cirebon. Jadi dari mulai masuk pertama kali Cirebon di wilayah barat itu ada yang namanya daerah Susukan sampai ke wilayah timur berbatasan ke Jawa Tengah, yaitu di Losari. Jadi kita mobile dari mulai jam 8 pagi untuk shift pagi ya. Untuk shift pagi dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nanti ketika malam pun ada shiftnya lagi nanti. Ganti lagi nanti. Baik, terima kasih Bapak Gampang. Mungkin itu tadi yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh petugas-petugas mobil berkeliling ambulan. Mandek tapi omongan lagi. Ya begitu saja bisa saya sampaikan. Ya. Kebetulan di sini juga saya akan memberikan sebuah wawancara kepada ini ada teman-teman adik-adik kita dari kepramukaan ini.
Ini kepramukaan dari Saka Wirakartika. Ini dengan kakak siapa? Saya perkenalkan, nama saya Cantika Sasabila dari Saka Wirakartika Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Oke. Di sini saya mau menanyakan Kak, tugas kakak di pos pengaturan lalu lintas arus mudik ini, tugasnya apa saja itu Kak yang kakak lakukan di pos ini? Oke, tugas kita di sini untuk membantu para polisi dan lain-lain. Kita mengatur jalan dan melihat kondisi sekitar arah arus mudik untuk saat ini. Oke, ketika itu penugasannya. Nah, kakak sendiri penugasan ini atas perintah atau atas instruksi dari pembina kakak di sekolah atau dari kesakaan kakak yang kakak ikuti? Itu dari mana Kak? Kalau untuk tugas ini pure dari Saka Wirakartika kami sendiri. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih informasi yang sudah disampaikannya. Terima kasih.